Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anakku semuanya kita lanjutkan materi kita minggu lalu tentang ancaman terhadap kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mensyukuri nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEK Sosbud Hankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mengembangkan nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEK Sosbud Hankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEK Sosbud Hankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Lalu, untuk indikator pencapaian kompetensi meliputi membangun nilai-nilai kerjasama dan gotong royong yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEK Sosbud Hankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional. Menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Mari kita bahas satu-satu. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Hambatan merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang keempat yaitu gangguan. Merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Antara lain, sebagai berikut, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan.
Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Ancaman adalah suatu usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya, dan ancaman di bidang pertahanan keamanan atau kita singkat Ipolek Sosbud Hankam. Apa itu ancaman militer? Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan bentuk ancaman militer meliputi agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, serta perang saudara. Jika disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi, globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak, telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Maka ini termasuk ke dalam ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer. Bentuk ancaman terhadap negara yang bersifat non-tradisional. Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang, kegiatan imigrasi gelap atau ilegal, penangkapan ikan di laut secara ilegal, dan banyaknya tindakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut ini merupakan bentuk ancaman dari dalam negeri dan dari luar negeri. Di antaranya ialah sebagai berikut. Bentuk ancaman dalam negeri: pemberontakan bersenjata, perang bersaudara, aksi teror bersenjata, sabotase dari dalam negeri, dan konflik horizontal. Sedangkan bentuk ancaman luar negeri ialah sebagai berikut. Agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase dari luar, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan
terorisme internasional. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional sebagai berikut. Tidak membeda-bedakan keberagaman yang ada, misalnya pada suku bangsa, budaya, dan adat istiadat daerah, dan sebagainya. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya, memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Penggunaan segala fasilitas umum dengan baik. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Serta bersedia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Pesan saya mengenai SMK ini memiliki akademik yang sangat baik. Yang kedua, SMK ini memiliki fasilitas yang sangat memadai. Lalu di sini juga memiliki ekskul yang sangat banyak. Lalu makanya dari itu, ayo bergabung bersama kami di SMK Nusantara 1. SMK bisa. Saya ingin menyampaikan kepada adik-adik sekalian yang ingin menggapai cita-cita, marilah bergabung bersama SMK Nusantara 1 Tangerang. Apapun cita-cita adik-adik sekalian, bersama SMK Nusantara 1 Tangerang, adik-adik akan terlibat dalam proses pembelajaran yang positif. Kesan-kesan saya di sekolah itu, sekolahnya keren, banyak prestasinya, ekskulnya juga keren-keren. SMK Nusantara 1 buat